Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tematik. Masih di tema 5 subtema yang pertama. Pelajaran matematika, materinya mengenai alat ukur panjang. Sebelum kita mulai pelajarannya, jangan lupa untuk doa terlebih dahulu ya. Oke, simak videonya untuk mengetahui materi mengenai alat ukur panjang. Nah, pertama-tama anak-anak harus mengetahui dulu jenis-jenis alat ukur panjang. Di sini ada 2 jenis. Ada yang baku dan juga ada yang tidak baku. Alat ukur panjang baku adalah alat yang memiliki angka. Sedangkan alat ukur yang tidak baku adalah alat yang tidak memiliki angka. Jadi terlihat perbedaannya ya, bahwa baku memiliki angka dan tidak baku tidak memiliki angka. Kita bahas satu persatu. Kita bahas dari alat ukur tidak baku. Alat ukur tidak baku ini memiliki 3 jenis atau ada 3 alat ukur yang termasuk alat ukur tidak baku. Yang pertama ada langkah. Nah, ini dia. Kalau langkah, anak-anak pasti tahu ya. Alat ukurnya pasti menggunakan kaki, ya, langkah kaki. Contohnya, misalnya kita mau mengukur panjang ruangan. Nah, anak-anak bisa mengukurnya menggunakan langkah kaki. Yang kedua, ada jengkal. Nah, jengkal seperti ini. Pasti anak-anak juga pernah ya mengukur suatu benda menggunakan jengkal. Jengkal adalah telapak tangan atau dari ujung ibu jari sampai ujung kelingking. Nah, dilakukan berulang-ulang. Nah, dari situ anak-anak bisa mengetahui ada berapa jengkal. Misalnya panjang meja, anak-anak mau mengukur panjang meja bisa menggunakan jengkal. Jadi ada berapa jengkal meja itu. Dan yang ketiga ada depa. Nah, seperti ini gambar mengukur menggunakan depa. Depa adalah alat ukur yang menggunakan tangan. Anak-anak bisa merentangkan kedua tangan. Jadi dari ujung tangan kanan sampai dengan ujung tangan kiri disebut depa. Misalnya anak-anak mau mengukur panjang ruangan atau mau mengukur panjang papan tulis. Nah, itu bisa menggunakan depa. Jadi rentangkan kedua tangannya lalu membolak-balikan badan. Tetapi untuk alat ukur tidak baku ini hasilnya antara satu orang dengan orang lainnya akan berbeda-beda. Nah, itu tidak akan masalah karena jari setiap orang itu pasti berbeda-beda. Jari antara murid A dan murid B itu pasti berbeda. Langkah kaki antara murid A dengan murid B juga pasti berbeda. Nah, itu adalah contoh alat ukur panjang tidak baku. Kemudian kita akan membahas alat ukur panjang baku. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai penggaris. Nah, penggaris ini termasuk ke dalam alat ukur baku karena di dalam penggaris itu terdiri dari angka-angka. Nah, selain penggaris ada juga nih alat ukur baku lainnya. Tetapi sebelum kita ke alat ukur lainnya, kita bahas penggaris atau kita ulang mengenai alat ukur penggaris terlebih dahulu. Alat ukur penggaris digunakan untuk mengukur benda-benda kecil yang panjangnya tidak lebih dari 30 cm. Contohnya seperti buku, pensil, pulpen, penghapus. Nah, ini bisa diukur menggunakan penggaris. Nah, selain penggaris ada juga benda-benda yang lain atau alat-alat yang lain. Contohnya seperti meteran kain. Meteran kain ini digunakan untuk mengukur panjang kain. Contohnya mengukur panjang baju atau mau memotong kain, nah itu bisa menggunakan meteran kain. Biasanya digunakan oleh penjahit. Yang kedua ada meteran roll kecil. Nah, meteran roll kecil ini digunakan untuk mengukur panjang kayu seperti meja, pintu, jendela. Nah, ini bisa digunakan bisa menggunakan meteran roll kecil. Jadi mengukur benda-benda yang tidak terlalu besar. Selanjutnya ada meteran roll besar. Nah, ini berbeda dengan meteran roll kecil. Meteran roll besar ini digunakan untuk mengukur benda-benda yang ukurannya cukup besar. Contohnya seperti tanah, lapangan. Nah, anak-anak bisa mengukurnya menggunakan meteran roll besar. Dan yang terakhir ada jangka sorong. Nah, bentuknya seperti ini.
Jangka sorong ini digunakan untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran, seperti cincin, bola, baut. Apapun benda yang berbentuk lingkaran bisa diukur menggunakan jangka sorong. Nah, dari kelima alat ukur ini, satuannya berbeda-beda. Ada yang satuannya sentimeter dan ada juga yang satuannya meter. Antara satuan sentimeter dan satuan meter itu terdapat hubungan. Contohnya seperti 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jadi jika ada benda yang panjangnya 1 meter, itu berarti 100 cm. Jika ada benda yang panjangnya 2 meter, itu sama dengan 200 cm. 3 meter sama dengan 300 cm. 4 meter sama dengan 400 cm. Dan 5 meter sama dengan 500 cm. Itu antara meter ke sentimeter kita hanya tinggal menambahkan angka 0 sebanyak 2 kali di belakangnya. Untuk cara mengukur atau cara menggunakan alat ukur baku seperti penggaris, meteran kain, meteran roll kecil ataupun meteran roll besar, anak-anak bisa meletakkan ujung benda di titik 0. Kemudian anak-anak lihat ujung benda lainnya terdapat di angka berapa. Nah, itu adalah cara mengukur menggunakan penggaris, meteran kain, meteran roll kecil ataupun meteran roll besar. Rasanya anak-anak pasti pernah ya mengukur menggunakan paling tidak menggunakan penggaris. Kemudian untuk jangka sorong, nah cara mengukurnya seperti ini. Meletakkan benda di tengah-tengah seperti akan dijepit. Nah ini ya gambarnya, jadi anak-anak bisa lihat. Nah oke. Itu adalah penjelasan mengenai alat ukur panjang. Semoga anak-anak bisa memahami materinya. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Untuk tugasnya, silakan kerjakan Bu Pena halaman 14 nomor 2-nya saja. Nah, ini soalnya. Dan juga Bu Pena halaman 24 sampai 25 yang muatan matematikanya saja, nomor 1 sampai 5. Ini adalah soalnya. Oke, selamat mengerjakan tugasnya. Jangan lupa nanti dikirimkan, Ibu tunggu ya. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.